Hello wise people, saya Vian. Kali ini kita bakal testing semua fitur baru yang ada di Vivo V21 5G bareng sama Gita di Obelix Hills, perbukitan yang punya medan terjal tepat jam 12 siang. Buat challenge kualitas kamera Vivo V21 5G dalam menghadapi medan yang berat dan over exposure. Hasilnya, selfie video tidak pernah semenyenangkan ini. Jujur kualitas 44 megapiksel OIS Super Night selfie kameranya ini benar-benar sangat memuaskan. Karena kualitas selfie kamera yang bagus ini nggak dihasilin secara instan, melainkan merupakan gabungan akumulasi dari inovasi-inovasi yang ada di Vivo V series sebelum-sebelumnya. Mulai dari anti-backlight AI HDR yang bikin AI-nya pinter nanganin overexposure di bawah terik matahari jam 12 siang kayak gini. Fitur eye autofocus yang bisa tracking wajah secara real time dan bikin posisi wajah selalu fokus dan center kayak gini. Sehingga kualitas videonya terjaga banget detailnya. Dan yang terakhir tentu saja fitur terbaru yaitu optical image stabilization-nya, yang bikin gambar selalu stabil meskipun kita lagi jalan naik turun tangga kayak gini. Selfie videonya juga bisa recording sampai resolusi 4K maupun slow motion kayak gini. Kombinasi OIS plus EIS di selfie camera dan rear kameranya sekaligus. Asli ini surga banget buat yang suka vlogging. Hasilnya benar-benar flawless dan hampir tanpa celah di berbagai kondisi bro. Dan ini pun belum saya bahas mengenai fitur Super Night-nya. Mungkin saya terdengar lebay, karena terlalu over memuji. Tapi buat saya yang namanya effort dengan kualitas kayak gini menurut saya sangat wajib diapresiasi. Biar Vivo ini nggak berhenti ngasih inovasi baru di produk-produk berikutnya. Kalau selfie videonya udah bagus banget, tentu saja kualitas selfie fotografinya jadi jauh lebih enteng buat Vivo V21 5G ini. Detailnya bagus banget buat sebuah selfie kamera, bahkan ketika kita zoom dari jarak dekat sekalipun. Bisa saya bilang terbaik lah kalau buat kelas mid-range. Backlight sama sekali nggak overexposure, cuma kontrasnya aja yang menurut saya agak kurang. Mengenai beautification-nya nggak perlu ditanya, kalau masalah ini Vivo udah pengalaman bertahun-tahun. Banyak banget fitur beauty-nya mulai dari hilangin tai lalat, child face beauty sampai head slimming for group face. Fitur baru buat beautification rame-rame. Selain itu juga banyak light filter yang unik-unik kayak gini. Dual OIS night camera, yang artinya nggak cuman kamera depannya aja yang punya OIS, kamera belakangnya juga punya fitur OIS. Cuma bedanya rear kameranya ini punya triple camera yang masing-masing 64 megapiksel OIS night camera, 8 megapiksel multi-mode camera dengan fungsi super wide angle dan bokeh, 2 megapiksel macro camera. Seperti yang bisa kita lihat, kombinasi OIS dan EIS-nya ini berjalan sangat baik dan smooth di video recording kamera belakangnya. Detail mantap, kontras dan saturasinya sangat menyenangkan, dan aman dari backlight. Cuma kalau kita aktifin recording video di mode 4K-nya, kualitas video yang dihasilin malah jadi kurang stabil. Nggak smooth kayak di mode 1080p-nya. But overall, video recording kamera belakangnya termasuk memuaskan. Kualitas main kamera 64 megapiksel OIS night kameranya ini detailnya mantap. Dynamic range luas, backlight aman, saturasi warna yang dihasilin AI-nya menurut saya juga pas. Buat foto portraitnya detailnya juga oke, kontras bagus, bokehnya juga mantep. Cuma kadang kalau pas capture rambut ketiup angin memang sering miss, tapi masih cukup wajar. Di mode bokeh kualitasnya masih 11-12 dibandingin sama mode portraitnya. Cuma bedanya hasilnya memang sedikit lebih dramatis. Di mode super wide angle, detailnya masih oke, dynamic range masih bagus, warnanya vibrance, tapi distorsi masih kerasa. Jadi pinter-pinter aja pilih angle, objeknya dibikin lebih center. Di mode super makro detailnya masih cukup oke, tapi warnanya kurang begitu tajam.
Ada juga fitur baru yaitu double exposure, buat mix 2 layer fotografi dalam satu frame yang bisa ngasilin jenis foto surreal kayak gini. Dan berbagai jenis filter multi-style portrait kayak gini. Sebelum lanjut ke night mode, kita bicara dulu mengenai experience pakai Vivo V21 5G ini selama seminggu. Selain fitur-fitur kamera yang memang bagus, Vivo V21 5G ini juga punya desain body yang sangat menarik. Ultra slim matte glass desainnya ini nawarin build quality sekelas smartphone flagship. Finishing material edgy matte glassnya premium, desain modul kamera dual tone step ala Vivo X series. Tipisnya cuma 7,39 mm dan ringannya cuma 177 gram aja untuk sunset dazzle. Dan 176 gram plus 7,29 mm untuk varian warna dusk blue. Dan yang saya suka, flat frame desain barunya ini justru nambah lagi kesan premiumnya. Bisa dibilang juga V21 5G saat ini adalah smartphone 5G tertipis yang ada di pasar Indonesia. Layar displaynya juga punya kualitas premium. 6,44 inch A3 AMOLED Full View display dengan resolusi Full HD+. Dan refresh rate 90 Hz. Mantapnya lagi udah support HDR10+ juga. Yang ketika kita tes buat nonton video dengan HDR, kualitas HDR-nya ini bener-bener kerasa banget perbedaan kualitas displaynya dibanding layar AMOLED lain di kelas mid-range. Ini display juga punya kualitas layar yang nggak kalah sama flagship. Warnanya terlihat lebih terang dan vivid. Tapi tetap aja masih ada minusnya, yaitu ketika kita pakai di lokasi outdoor jam 1 siang. Brightness-nya masih kurang kuat buat nanganin sinar matahari meskipun diklaim punya peak sampai 800 nits. Sama satu lagi yang lumayan krusial, yaitu selfie kameranya yang masih pakai model notch. Yang meskipun kalau buat saya pribadi sebenarnya nggak terlalu masalah juga. Balik ke preferensi pribadi masing-masing kalau yang satu ini. Soalnya menurut saya frame di layarnya ini udah termasuk tipis juga. Jadi masih cakep-cakep aja overall looks-nya. Banyak yang nanyain juga, kenapa masih pakai model notch? Secara pasti saya kurang tahu, tapi siapa tahu kemungkinan juga ada hubungannya sama disematkannya fitur OIS dan Eye Autofocus di selfie kameranya ini. Well, who knows? Kalau urusan display sih saya puas banget, cuma rada kurang puas di urusan speakernya aja, karena masih belum stereo, dan agak dominan di treble-nya jadi bass kurang terasa. Oke, kita lanjut lagi ke fitur kamera night mode-nya dulu sebelum kita tutup ke performa chipset, baterai, dan gaming testnya. Satu inovasi unik lagi dari Vivo yaitu Dual Selfie Spotlight. Kelihatannya sederhana tapi unik dan berguna. Dengan adanya dua lampu LED di bagian atas layarnya ini, bikin foto dan video selfie di kondisi low light jadi lebih merata pencahayaannya. Mirip kayak pakai ring light. Dan ini kualitas super net selfie-nya. Jelas bukan gimmick dan manipulasi. Di kondisi low light, dynamic range lebih terbuka, saturasi dan detailnya tetap terjaga, dan noise termasuk minim. Termasuk salah satu yang terbaik buat selfie kamera di mode malam. Begitu juga dengan kamera belakangnya. Kalau dari segi kamera dan desain dari V series selalu memuaskan, bagaimana dengan performanya? Jujur biasanya saya paling males kalau bahas performa yang ditawarin sama smartphone Vivo seri V. Tapi kali ini beda. Soalnya Vivo yang sekarang udah nggak kayak yang dulu lagi. Vivo V21 5G ini pakai chipset MediaTek Dimensity 800U dengan fabrikasi 7 nanometer. Mungkin beberapa orang berpikir, yah kok MediaTek? Jangan underestimate dulu bro. MediaTek Dimensity series yang belakangan beredar ini udah nggak kayak yang dulu lagi. Soalnya pas kita tes kombinasi antara chipsetnya, 8GB RAM plus 3GB extended RAM dan baterai 4000 mAh-nya ini, antutunya masih dapat skor di 350 ribuan. Buat main PUBG memang ada di setting grafik HD High, tapi yang bikin kagum buat main selama 30 menit baterainya cuma berkurang 5% aja dengan temperatur yang cenderung stabil. Kita baterai tes juga performanya dari 100% sampai 20% bisa tahan sampai angka 14 jam 32 menit.
Artinya Dimensity 800U 7 nanometer ini punya performa yang sangat stabil dan punya efisiensi daya yang bagus banget. Cuma 4000 mAh bisa jadi awet banget kayak gini. Selain itu masih ada fitur 33 watt flash charge juga, jadi nambah value banget. Soalnya cuma butuh waktu charge sejaman aja. Vantage OS 11.1-nya lebih smooth, udah ada NFC multifunction, dan selain itu udah ada dual mode 5G juga. Yaitu 2 slot SIM card bisa sama-sama aktifin jaringan 5G dan diklaim tetap hemat daya berkat SoC barunya ini. Asli mantep kalau menurut saya performa Vivo V21 5G kali ini. Sekali lagi, Vivo yang sekarang saya rasa udah nggak pelit fitur dan performa lagi. Oke, kesimpulannya. Vivo V21 5G ini di rentang harga 5,8 juta menurut saya termasuk paket yang sangat komplit dan nggak pelit fitur. Selfie camera bisa saya bilang yang terbaik di kelas mid-range. Punya selling point krusial di dual OIS net camera depan belakangnya. Punya desain dan build quality body maupun display sekelas flagship. Dan performa yang termasuk mumpuni buat body setipis ini karena stabilitas dan efisiensi dayanya. Dengan semua kelebihannya ini, beberapa minus seperti desain yang masih pakai notch dan speaker yang belum stereo menurut saya jadi sangat mudah dikesampingkan. Intinya Vivo V21 5G ini menurut saya sangat recommended buat dijadiin salah satu referensi buat kalian yang lagi cari smartphone mid-range di rentang harga 5 jutaan. Soalnya apa yang dikasih sama Vivo lewat Vivo V21 5G ini punya value yang jauh lebih tinggi dibanding harganya, alias worth it. Good job buat Vivo dan saya puas sama Vivo kali ini. Untuk kalian yang tertarik untuk memiliki HP ini, kalian bisa langsung aja ikutan PO Session di official store Vivo Indonesia di Tokopedia. Ada juga beberapa benefit yang menarik. Langsung aja cek ke sana. Oke, segitu dulu review dari saya. Saya Vian, see you in the next videos.